الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan yang telah berlalu kita telah menyampaikan sebuah ayat suci Al-Quran, yaitu surah An-Nisa ayat 48, bahwa sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia Allah akan mengampuni segala dosa yang selain daripada syirik bagi siapa saja yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang bersekutukan Allah, maka sungguh dia telah berbuat dosa yang besar. Karena dosa itu ada peringkatnya. Ada yang disebut dosa besar, kemudian ada disebut dosa besar kecil. Dosa besar itu ada rajanya dosa, yaitu mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Jadi peringkat yang paling tinggi dari dosa besar yaitu mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan di dalam surat An-Nisa ayat ke-48. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Wa may yusyrik billah faqad iftara isman azima. Perhatikan ayat ini. Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa yang selain daripada syirik. Makanya kita bacakan kemarin di dalam hadis sahih bahwa manusia itu ketika beramal dia mempunyai 3 catatan. Sekali lagi, ada 3 catatan yang akan merekam perbuatan kita yang berkaitan dengan dosa. Jadi ada 3 catatan. Sebagaimana kalau kita baca hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bazar bahwa beliau rahimahullah menjelaskan secara rinci. Al-Hafiz Abu Bakar Al-Bazar mengatakan di dalam kitab Musnadnya, telah menceritakan kepada kami Ahmad ibn Malik, telah menceritakan kepada kami Zaidah ibn Abu Zalal An-Nabi dari Anas bin Malik dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, perbuatan dosa itu ada 3 macam.
Yang pertama, perbuatan aniaya yang tidak diampuni Allah. Perbuatan aniaya yang diampuni oleh Allah, yang kedua. Dan perbuatan aniaya yang tidak dibiarkan begitu saja oleh Allah barang sedikit pun darinya. Jadi ada 3 rekapan catatan amal kita ketika kita melakukan perbuatan dosa. Yang pertama, perbuatan dosa yang tidak akan diampuni oleh Allah. Jadi ada catatannya. Ini ketika melakukan hal-hal yang tidak akan diampuni oleh Allah. Yang kedua, perbuatan aniaya yang akan diampuni oleh Allah. Jadi ada yang diampuni, ada yang tidak diampuni. Dan yang ketiga, yang tidak akan dibiarkan begitu saja oleh Allah barang sedikit pun darinya. Jadi catatan dosa itu ada 3. Catatan aniaya itu ada 3. Kemudian dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Adapun perbuatan aniaya yang tidak diampuni oleh Allah ialah perbuatan syirik, mempersekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengatakan di dalam Al-Quran, syirik itu perbuatan yang sangat berdosa besar, ismal azimah. Jadi nggak diampuni. Jadi kalau kita bawa nanti ke yaumil akhir, kan kita akan disuruh membacakan kitab kita masing-masing. Iqra kitabak. Nih, baca kitab. Ternyata ada bagian itu dalam kitab kita, celaka. Ada bagian itu terbawa, yaitu ketika kita mempersekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ini tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga catatan yang kedua ini terganjal dengan datangnya catatan yang pertama. Makanya sebelum catatan itu kembali nanti dihadapkan kepada kita, sebelum kita meninggal dunia, maka kita harus banyak-banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin kita dulu pernah berbuat kesyirikan. Salah satunya mendatangi dukun. Dalam Islam itu ada yang disebut kahin, ada yang disebut arraf. Dukun itu orang yang bisa memprediksi apa yang akan terjadi di masa depan. Itu namanya dukun. Contoh, siapa itu yang sering diminati oleh para selebriti? Roy Kiyoshi namanya. Dia ngurus diri aja nggak bisa, kemarin ditewak polisi. Tapi kan jawabannya aneh, itu seperti baru. Percaya, terusnya mereka sendiri ditewak hukum gara-gara soal gaji. Nah, kalau dia tahu yang baik, kumaha? Kalau dia tahu yang baik, nggak mau. Kalau saya pakai ganja, saya pasti ditangkap polisi. Tapi anehnya yang model seperti ini banyak diminati orang. Jadi dukun itu bisa mengetahui apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Saya kemarin main sama anak saya di satu tempat wisata Arab Sunda. Kalau di desa Kalung ada pasir biru. Anak saya lagi berenang, saya nunggu, minta diantar untuk berenang. Muas gitu. Karena memang kita sebagai seorang suami itu harus ditunaikan hak. Yang pertama harus kita tunaikan hak Allah. Jadi sebelum apapun tunaikan hak Allah. Yang kedua tunaikan hak Rasul. Yang ketiga tunaikan hak-hak orang yang terdekat dengan dirimu. Kalau seorang suami, hak istrinya tunaikan. Kadang-kadang kita ini hak Allah, hak Rasul kita tunaikan,
ini hak istri nggak pernah ditunaikan. Udah janji kalau udah pengajian mau jalan-jalan, ngaji dengan alasan. Ini namanya tidak adil. Karena Islam itu mengajarkan adilu wa aqrabuni, kita berbuat adil. Istri punya hak. Kadang-kadang istri itu juga pengen ngajak jalan, bosan di rumah. Soal gitu kan? Ini tahu. Kadang-kadang ibu sudah mau bosan, apa? Dimaafkan gitu. Ya udah kita jalan-jalan, begitu kita ajak jalan-jalan kemana? Bukan kemana apa ya? Gak apa-apa, tunaikan hak istri. Karena jadi seorang istri itu ternyata alhamdulillah saya jadi laki-laki. Kalau saya jadi perempuan hanya repot. Terlalu banyak yang harus dikerja. Maka kita sebagai seorang suami harus sangat menghargai istri. Berat jadi istri. Kemudian anak juga dia punya hak. Kadang-kadang yang lain apa? Antarkan yang dilayakan. Punya hak antar aja. Kayak saya kemarin di barang saya, ayam layangan gede, di mana ya layangan gede? Ayam orang mau paling kecil-kecil, itu ayam gede bang. Ayo jalan dulu contoh di manik ya layang. Kenapa? Karena kita harus berlaku adil. Jangan sibuk urus kita sendiri saja. Misalkan bapak hobinya apa karena manu kontes dia. Istri ngajak jalan manu doi. Kemudian hak-hak Allah Anda tinggalkan itu bahaya. Makanya kalau pertama sekali bangun pagi itu zikir pagi, hak-hak Allah yang tunaikan dulu. Jangan buka dulu Facebook. Ini buka Facebook tanaman obat apa untuk sakit perut kembung. Tunaikan dulu hak Allah, selesai semuanya, tunaikan hak yang lain baru diri kita. Karena diri kita juga punya hak. Jangan seperti anak-anak kemarin saya tes. Bagaimana saya tes? Urusan ibadah jadinya kumaha. Udah 50 setengah-setengah benar. Bu, itu benar nggak kalau urusan dunia sama akhirat itu setengah-setengah? Saya kira kalau setengah-setengah berarti kamu sehari kan 24 jam, 12 jam kamu main, 12 jam kamu harus iman. Sanggup tuh, itu sanggup. Allah paling sedikit minta haknya. Begitupun Rasul. Yang paling banyak itu hak diri kita. Kemudian yang agak banyak sedikit hak keluarga. Maka kata di dalam Quran dijelaskan dulu berlaku adil, tunaikan haknya masing-masing. Nah, kembali lagi ke hadis ini tadi bahwa sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Jadi kalau kita kembali kepada Allah membawa catatan yang seperti ini, sebelum kita bertobat celaka, kita datang ke dukun seperti itu. Kadang-kadang orang sekarang nggak mau pakai dukun. Coba lihat di Facebook. Orang banyak casing Ustaz, Kiai. Karena kalau dukun kayaknya orang udah mulai ngaji, nggak mau kalau dukun. Maka dukun juga mulai berpikir, terpayu. Dulu kayak casing. Kita datang misalkan kita bertanya kepada sang dukun tadi, kenapa nih anak saya kok belum juga ada yang nanyain? Maksudnya apa nanyain itu? Kemudian apa kata dukun? Ya biasa gua abdi. Anda tanyakan hal-hal seperti itu berarti Anda datang ke dukun. Man ata kahinan aw arafan fasaddaqahu bima yaqulu. Kemudian dia barang siapa yang datang kepada dukun atau kahin, kemudian dia mempercayai apa yang dikatakan oleh dukun atau kahin tadi,
faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Sungguh dia adalah kafir terhadap apa yang diturunkan kepada Muhammad. Anda datang setelah selesai datang ke dukun, Anda datang ke masjid sholat. Karena di dekat rumah dukun ada masjid gede. Kira-kira kumaha? Anda pulang membawa catatan tadi, catatan yang tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara Anda juga membawa catatan amal soleh, maka ganjal hampir. Jadi putus semua amal soleh yang kita kerjakan. Yang kedua kata tadi, adapun perbuatan dosa yang diampuni oleh Allah ialah perbuatan dosa para hamba terhadap dirinya masing-masing, menyangkut dosa antara mereka dengan Rabb mereka. Jadi kalau dosa dengan Allah itu gampang saja. Kalau Allah mau ampuni, ampuni. Kalau Allah mau menyiksa, disiksa. Itu mau Allah. Tapi kalau yang pertama tadi, nggak ada ampun. Dan ada pun mengenai perbuatan aniaya yang dosa yang tidak dibiarkan oleh Allah, ialah perbuatan dosa sebagian para hamba atas sebagian yang lain, hingga Allah memperkenankan sebagian dari mereka untuk menuntut balas kepada sebagian yang lain. Wah, ini yang paling berat kan? Karena nanti kata Nabi, tahu nggak kalian siapa orang yang bangkrut? Orang muflis itu yang mana? Dijelaskan oleh Nabi, orang bangkrut, orang yang kembali ke akhirat, membawa pahala saum, membawa pahala zakat, membawa pahala sholat dan berbagai macam pahala-pahala yang lain. Tetapi di satu sisi orang tadi juga membawa dosa berupa kezaliman, membawa dosa-dosa kezaliman. Makanya sering saya katakan, kadang-kadang kita beribadah itu pertama sudah meniatkannya karena Allah sudah benar. Yang kedua, kita merujuk kepada Rasul sudah benar. Yang ketiga, kita aplik dalam urusan makan sudah benar. Tapi yang keempat jadi masalah, kita masih menganiaya, menzolimi saudaranya. Maaf saja kadang-kadang aku Quran Sunnah duduk di pinggir jalan, tapi ngomong berbatu ya. Begitu orang lewat tak tinggal itu, saya kurang pas itu, kan gitu. Terus akhirnya ngomongkan batu, kamari kurang tuh. Akhirnya kita bergibah. Ketika kita mati, kita membawa pahala sholat, kita membawa pahala saum, kita membawa pahala zakat, tapi juga membawa dosa. Sehingga apa kata Allah? Dosa-dosa orang yang kita zalimi itu timpakan kepada kita, kemudian amal-amal kebaikan kita diambil oleh orang-orang yang kita zalimi. Kalau habis kita dilemparkan ke ini harus penting untuk kita garis bawahi ya. Kadang-kadang maksudnya kita ngaji niatnya supaya Allah, nyontoh Rasul, hadis mah kudu sahih gitu. Akidah mah kudu bener. Kemudian juga ingat makan kudu apik. Hadisnya juga sudah jelas. Inna halala bayyinun wa harama bayyinun. Dia apik makannya sehingga pahala perbuatan baiknya naik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi dosanya juga ngikut. Ini yang paling berat ini, dosa ikut-ikutan. Makanya Islam mengajarkan kepada kita, kalau nggak penting-penting amat, jangan ngomong. Dan dosa yang paling banyak itu dari omongan. Kita ini kadang-kadang senangnya komen. Memang orang Indonesia itu senangnya ngumpul, ngariung. Makanya kalau di lockdown itu gak pakai di Indonesia mah, lockdown.
Makanya sudah jelas Islam mengajarkan kalau nggak bisa omong yang baik, lebih baik diam. Man kana yu'minu billahi wa bil yawmil akhir falyaqul khair aw liyasmut. Tapi memang susah kita kalau udah ketemu. Ya punya. Kalau udah ketemu aja. Dari A sampai Z keluar. Pertama sih zikir, awal-awalnya sih zikir subhanallah, subhanallah. Kemudian dicolek sama ibu sebelah, ibu kamarnya cuma bener teman. Maka Islam mengajarkan seperti tadi, kalau nggak bisa ngomong yang baik, lebih baik diam selama. Tapi jangan juga diam tukang dagang. Tidak Iwan dagang kelapa cicing, saudara. Panik mulai lagi. Nah, jadi ada 3 catatan yang akan mengiringi kita tadi berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Badzar dalam Ustadznya. Catatan yang tidak akan diampuni oleh Allah yaitu dosa syirik. Yang kedua, catatan dosa antara hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan catatan ketiga yang tidak dibiarkan oleh Allah, ini hubungan dengan sesama manusia ini yang sangat berat. Jangan main-main dengan hak manusia. Maka Nabi mengajarkan kepada kita wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin, pergauli manusia dengan akhlak yang baik. Maka Islam mengajarkan kalau Anda lebih umuran dan Anda misalkan juga seorang pemuda, maka ada adabnya di dalam Islam. Islam mengajarkan kepada kita, kata Nabi, bukan umatku yang tua tidak menyayangi yang muda, dan juga bukan umatku yang muda tidak menghormati yang tua. Ini sudah faedahnya seperti itu. Makanya bapak ketemu anak muda, itu harus menyayangi. Begitupun kita ketemu orang tua, kita harus menghormati. Jangan kita katakan aki-aki udah dong kita mah. Ini yang diajarkan di dalam Islam. Nah, kita juga sudah bacakan pada pertemuan-pertemuan yang lalu bahwa Nabi SAW mengatakan syafaat beliau itu diperuntukkan bagi pelaku dosa besar. Syafaat di yaumil qiyamah li ahlil kabair min ummati. Perhatikan, li ahlil kabair min ummati. Syafaatku nanti di yaumil akhir bagi pelaku dosa besar dari kalangan umatku. Jadi siapapun umat Muhammad yang mati dalam keadaan berzina, mati dalam keadaan mencuri, artinya mati dalam keadaan melakukan dosa-dosa besar, selagi dia mati tidak mempersekutukan Allah, maka dia akan mendapatkan syafaat dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi dengan catatan sekali lagi, wahia liman la yusyriku bihi syai'. Jadi kalau mau dapat syafaat Nabi, mati dalam keadaan tidak mempersekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya dalam hadis yang sudah kita bacakan bahwa Nabi SAW menjelaskan kepada kita, siapapun dari kalangan umat ini yang mati dalam keadaan tidak mempersekutukan Allah, dia pasti akan masuk surga. Wa in zana wa in sarqa, walaupun dia berzina, walaupun dia mencuri. Ya. Hadisnya sudah sangat jelas. Min abdin qala la ilaha illallah summa mata ala dzalik illa dakhala jannah. Tidak sekali-kali seorang hamba mengucapkan kalimat tiada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah, kemudian ia meninggal dunia dalam keadaan seperti itu, niscaya ia masuk surga. Qultu, kemudian Abu Dzar berkata, wa in zana wa in saraqa, walaupun yang mati itu berzina, walaupun yang mati itu mencuri,
Qala wa in zana wa in saraqa. Kemudian Nabi bersabda, walaupun dia berzina, walaupun dia mencuri. Kemudian Abu Dzar penasaran berkata lagi, qultu wa in zana wa in saraqa. Walaupun dia mati dalam keadaan berzina, dalam keadaan mencuri. Qala wa in zana wa in saraqa. Salah. Sampai 3 kali Nabi mengatakan walaupun dia berzina, walaupun dia mencuri. Tapi kemarin ada yang ngomong kayak gitu, benar. Orang kamu gak asal sholat, ayo salah deh jadi mati. Kan sudah kita bahas yang memang kamu akan masuk sholat, tapi perlu dibelah-belah digodok dulu di neraka. Ada kemarin yang ngomong tentang iya, Ustaz ngomong gitu masih guys. Iya, memang Anda akan dikeluarkan dari neraka. Karena dalam hadis selalu dikatakan keluarkan dari dalam neraka orang yang di dalam hatinya ada sebesar biji zarah keimanan. Terus Ustaz yang penting warga surga, tolonglah. Jangan lewat yang ini dulu. Kan saya sudah bahas juga masuk surga itu ada 3 cara. Yang pertama tanpa hisab, yang kedua dengan dihisab. Dihisab nanti dibagi 2, yang selamat, yang masuk dulu ke neraka. Nah yang masuk ke neraka ini nanti bisa keluar. Karena sudah kita bahas di dalam neraka itu ada pintu yang nama pintu tauhid. Jadi pintu khusus untuk orang yang mati dalam keadaan tidak mempersekutukan Allah, dia masuk dulu ke dalam neraka, kemudian dia keluar melalui pintu al-tauhid. Maka kita sampaikan pengajaran agama yang pertama dan utama adalah memahami hak-hak Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak boleh direbut. Malam juga ada seorang pengajar datang ke rumah. Dia mengatakan anak-anak itu harus diajarkan tahfiz dulu. Nanti kalau sudah 7 tahun baru kita ajarkan dia paham Al-Quran. Ada Al-Quran. Ada agak mikir. Kata saya bukannya kita belajar agama ini integral, tidak boleh dipisah. Tidak boleh kita belajar menghafal dulu atau bacaan dulu. Semuanya harus integral. Sedangkan kita mengajarkan anak-anak yang pertama sekali sudah dijelaskan di dalam Al-Quran ketika Luqman mengajarkan kepada anaknya, ya bunayya la tusyrik billah. Itu yang pertama diajarkan. Mengajarkan kepada anak-anak kita hak-hak Allah. Tapi sekarang kita bukan mengajarkan hak Allah, malah menakut-nakuti anak-anak kita. Tolong keluar bisa ya gundurmu, kalau wewe, apalagi begitu. Sehingga anak-anak jadi penakut. Borangan kalau kata orang Sunda, mau keluar abi dari culik ini, itu berapa? Yang parah lagi umina ke syahwah gitu. Umina beser di orang mau tidur nggak bisa tidur, baru 2 jam nyolek doi, baru 2 jam. Itu gara-gara pertama sekali, maka saya sampaikan kepada saudara kita tadi. Yang pertama yang diajarkan kita ikuti Al-Quran, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Terus yang tidak salah kita mengajarkan mereka untuk hafal Al-Quran, membaca Al-Quran dengan baik. Tetapi saya katakan kalau Anda mengajarkan tahfiz sampai 6 tahun mereka tidak paham Allah, kemudian mereka mati dalam keadaan tidak paham Allah, hak-hak Allah, kira-kira mereka sampai mana? Walaupun mereka hafal Al-Quran, tapi mereka tidak hafal hak-hak Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka mereka akan bermasalah nanti di yaumil akhir. Walaupun kita tidak hafal Quran, karena memang menghafal sekarang diperlukan kesabaran. Dan di dalam Islam apa ya? Tidak ada istilah terlambat. Separuh. Apa kamu belum nikmat? Supaya lah ngapal Quran
berusaha untuk menghafalkan. Karena Islam itu tidak ada mengatakan sudah terlambat, karena kan belajar itu dari upaya sampai dia. Nah, jadi terlambatnya di mana? Ya, alhamdulillah kita berusaha untuk senantiasa memahamkan diri kita, keluarga kita, hak-hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kata Nabi tadi, siapapun yang mati dalam keadaan tidak mempersekutukan Allah, dia pasti akan dapat syafaat dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jangan salah, dengan syafaat Nabi cuma bersolawat doang, itu salah satu bagian, tapi bagian yang paling pokok adalah jangan pernah bersekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti tadi datang ke guru, kemudian sekarang ada hitung-hitungan, mau menikahkan anak hitung dulu, ditanya apa, sionya apa, Capricorn. Kalau laki-lakinya Scorpio, cocok, sifat capit-capit. Ada begitu? Ada lagi yang itu Neptune, tingkat radio, aduh masya Allah. Hitung-hitung, akhirnya apa yang terjadi? Kita membawa catatan dosa yang tidak diampuni. Kita orang Muslim sudah jelas, kalau saya hitung-hitungan. Kalau mau menikahkan anak, kita lihat hadis-hadisnya sudah menjelaskan bagaimana kriteria yang harus kita pilih. Kalau kita laki-laki, dijelaskan oleh Nabi, wanita itu dinikahi dengan 4 perkara. Nikah dimana di al-banin. Perhatikan gue yang belum nikah siapa? Saya Pak belum. Bapak kan udah 2. Apa gitu? Pertama kali kata Nabi ini, apa yang kita lihat biasanya baliknya manusia melihat biasa. Kita laki-laki mungkin maaf ya, kita dulu kita suami yang sudah punya istri. Kalau kita ditanya, kita pasti malu. Kita tanya misalkan ada yang namanya Pak Asep, dulu Pak Asep milih ibu, apa yang Pak Asep lihat? Agamanya. Makanya kita banyak istighfar. Makanya nggak aneh kalau kita ribut pasti aja jeung pamajikan karena passwordnya salah. Jadi kita sama-sama sadar diri saja lah. Istri suruh maafin saya. Istri juga nanti kalau ditanya, ayo dulu ibu pilih bapak. Otot besi. Kayak gitu. Atau ganteng kaset. Jadi kira. Makanya saya kadang-kadang tafakur. Kalau ketika ada orang konsultasi, Ustaz, saya ribut saja sama istri saya dalam hati ulang istri. Akhirnya kembali lagi tadi, kita salah dari awal. Jadi akhirnya nggak usah saling menyalahkan. Sudah saja berpelukan aja suami istri, saling istighfar punten yang mah kapur ninggalin mati ninggalin jidat umur. Jadi saya resep kalau gitu pun orang suami apa seistri, maaf ya Pak, dulu saya lihat bapak itu kayak maco bisa, padahal buktinya Makanya kata Nabi, perempuan itu dinikahi 4 perkara. Pertama limaliha, hartana, kemudian dijamaliha, kecantikannya, kemudian dihasabiha, turunannya. Benar tidak? Makanya kadang-kadang ada laki-laki yang pendek, hidung, yang mau. Kenapa katanya memperbaiki keturunan? Makanya dihasabiha. Padahal saya sering katakan laki perempuan nggak ada yang kasep, nggak ada yang ganteng. Coba Anda tutup mata, selesai. Coba Pak Iwan datang di depan Pak Iwan, kata orang ini perempuan panggulis dari pemulihan, tapi Pak Iwan tutup mata, wah
Kemudian didatangkan lagi perempuan cenah di pangkurengna, Pak Iwan tutup mata lagi, kumaha? Bedanya di mana? Bedanya di mana? Tipuan mata. Makanya ditipu oleh begitu kita membuka mata, punya keinginan, alqa syaitanu fi umniyatihi, setan pun memasukkan keinginan. Begitu dibuka, apa kata setan? Harus bisa kajen teuing ke salat ke. Nah, yang terakhir baru dipilih agamanya lidinihi. Apa kata Nabi? Fasfar bizatiddin taribat yadaka. Cari agamanya, kamu akan beruntung. Nah, kita nanya dulu, kita sama-sama nanya. Kan kita belajar itu untuk dievaluasi. Kita dulu menikahi istri kita, apa pure kita pilih agama atau apanya sih? Kalau nanya ke Pak Iwan, apa sih yang kamu pilih dari istri kamu? Biar aja istri kamu nggak ada jauh. Ya sudah, akhirnya kan libur karena passwordnya salah. Sudah, kita sama-sama istighfar. Kita ajak suami kita memahami syariat, istri kita memahami. Mudah-mudahan Allah memberikan barokahnya, jadikan keluarga kita sakinah mawaddah warahmah. Nah, begitu dalam hadis yang lain, maaf ya, terutama ibu yang punya anak-anak perempuan, apa kata Nabi? Kalau datang seorang laki-laki ke hadapan kalian yang kalian ridhoi agamanya, akhlaknya, maka apa kata Nabi? Nikahkan dia. Kalau tidak, akan terjadi fitnah. Umaru kira-kira anak ibu dilamar, dia laki-laki agamanya bagus, akhlaknya bagus, kan kurang tinggi dikit lah. Yang kedua, penghasilan masih pas-pasan, diterima. Datang seorang laki-laki yang ganteng, taruh sholat, tapi gajinya gede, 56 juta, masa sih? Itu baru gaji pokok, belum tinggal. Kira-kira ketika dua-duanya datang menghadap ibu yang gajinya 56 juta tadi, bawa kalau gimana berat belum juga jadi apa namanya, jadi anak-anak udah panggil-panggil mak. Iya Pak, kalung 2 kilo. Yang lain bawa gimana Pak? Aku kumpul boleh di pasar ya. Ibu pilih yang mana Bu? Pasti ibu bisa ke Senen. Ada yang mana kamu boleh 10.000. Kalau kita belajar, maka kita seleksi ini agama yang bagus daripada nanti fitnah datang tinggal ini. Bismillah. Seperti itu. Nah, kita ini karena nggak ngerti agama, akhirnya ditipu oleh syekh. Maka saya ingatkan kepada kita, jangan pernah mengambil hak-hak Allah Subhanahu wa taala, hak-hak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita tidak mau menikahkan sesuai dengan apa yang disampaikan Nabi, berarti kita tidak mengambil hak Rasul. Percuma syahadat kita la ilaha illallah Muhammadur Rasul. Karena syahadat model kita tuh hak Allah diambil, hak Rasul. Kata Rasul pilih agama. Tuh, tenang wah. Gampang nanti sama saya. Insya Allah sama saya benar-benar. Maksudnya di benar-benar kumaha. Yang benar tak calon presiden, taruh sholat tenang. Insya Allah sebentar lagi saya bawa ke pengajian. Ngaji Quran Sunnah pasti. Putus kemana lah, jadi akhirnya ngaji-ngaji aja. Makanya cari yang sama. Ya. Itu penting. Kemudian kita akan lihat lagi ayat yang lain, ya, yang mengingatkan kepada kita
bahwa syirik itu akan memutus segala amal. Jadi tolong jangan pernah mati bawa catatan yang tadi mengambil hak Allah. Perhatikan ayat ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin." Sungguh uhiya ilaika, telah diwahyukan kepadamu Muhammad, wa ilal ladzina min qablika, dan kepada para nabi sebelum kamu, la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka, sekiranya kamu mempersekutukan Allah, la yahbatanna, benar-benar akan terputus amaluka. Maka kalau kita iqrar, la yahbatanna amaluka, amaluka itu jadi fa'il, jadi pelaku pekerja. Siapa yang putus? Amaluka, amalan-amalan yang kamu kerjakan, dia fa'il. Nah kalau dia fa'il, ya apa boleh kamu kerjakan kalau kamu mempersekutukan Allah, karena dia ada hak syatir, kemudian juga nanti ada jawab syarat. Kalau kamu mempersekutukan Allah, putus. Siapa yang putus? Amaluka, amal dari amal milik kamu. Mari kita lihat dalam tafsir. Wa laqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika. Imam Asy-Syafi'i berkata tentang ayat ini, min jami'il anbiya'i, dari keseluruhan para nabi. La in asyrakta la yahbatanna 'amaluka. Kalau sekiranya kamu Muhammad mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala, maka putus dari amal yang kamu kerjakan. Hadza mufradun mudafun ya'ummu kullu amalin. Ini adalah mufrad yang diidhofatkan, yang disandarkan. Artinya apa? Ya'ummu kullu amalin, umum dari setiap amalan apapun amalan yang kamu kerjakan, harusnya kan ada nilai. Wa fi nubuwati jami'il anbiya'i, dan kata Imam Syafi'i, di dalam keseluruhan nubuah para nabi sudah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, anna syirka mukhbitun li jami'il amali, bahwa sesungguhnya syirik itu mukhbitun, memutuskan, li jami'il amali, dari setiap amalan-amalan apapun yang kita kerjakan. Nggak naik dia. Pagi-pagi kita bersedekah, sore kita bersedekah. Jangan lewatkan ya, pagi sore sedekah. Kenapa? Dua malaikat turun, yang satu mendoakan agar menggantikan harta orang yang berinfak. Maka saya sering menganjurkan kalau kita lagi datang, coba amalkan dari sini, supaya kita dibantu dengan doa malam mereka. Pagi-pagi kasih. Sebenarnya itu sering seberapa, penting ikhlas karena mau. Ada orang kasih, insya Allah lancar usaha itu. Kenapa? Karena didoakan oleh mana? Menurut ibu doa malaikat itu masih. Karena malaikat yang pertama akan berdoa, ya Allah, gantikan harta orang yang berinfak. Kalau ibu tidak berinfak, makanya warung ibu kemajuan. Kenapa? Malaikat kedua kalau ambil, hancurkan harta orang yang makanya ban mobil gembos jauh, gembos ke tangan, nari kue tapi infak kan. Hadis sahih riwayat Bukhari, riwayat Muslim. Apalagi contoh Nabi sudah sangat jelas. Tapi alhamdulillah saya sering kali dipuji.
Kadang sore-sore datang. Tapi setan datang pun diberi. Tapi ilmu kita datang habis. Waduh. Tapi kalau nggak pernah belajar agama, bablasnya apa yang mana tajam. Padahal kalau ada orang minta, ini kita berprasangka baik saja. Oh, orang ini membantu saya di dalam ketoan kan ya sudah kasih saja, kasih 5.000, 10.000, kalau ada 2.000, 2.000, Jadi jangan marah-marah, memang kalau gue datang tajam. Enggak, akhirnya saya berpikir baik. Oh, orang ini justru membantu saya di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bisa mengamalkan hadis. Memang orang kita yang namanya manusia kata para ulama itu nggak suka diminta, benar nggak? Benar tidak? Kalau sekali ngasih, 2 kali ngasih, 3 kali, 4, pas ke-7, mana kayak ikut gitu. Tapi beda dengan Allah. Allah itu senang anehnya orang komentar nih. Makanya sepertiga waktu malam Allah turun ke langit dunia. Jangan diotak-atiknya. Kalau urusan gaib seperti ini, karena lagi ramai orang debat sekarang itu. Kalau Allah turun, harusnya siapa yang mewakilinya? Mali turunnya ke langit dunia. Aduh ya Allah. Jadi ramai gini jadi masalah. Ketika ditanya Allah di mana, Ar-Rahman wa Ar-Istawa, Masya Allah. Apa namanya itu memiliki sama seperti makhluk katanya, duduk berdepan, nukia malah macam-macam. Kata saya juga sudah saya sampaikan, Allah yang mengabarkan gitu yang beres-beres ya. Bisa kan Iwan tiba-tiba telepon saya, Ustaz, lagi di mana yuk? Lagi di puncak, Wan. Kemudian rumahnya di puncak, rumah saya wajar saya di puncak cicing mana? Tolong ditanya-tanya deh. Ditanya deh, Ustaz. Jangan-jangan Ustaz doanya. Jangan marah. Itu dari akal. Sebenarnya Allah ngomong kan Ar-Rahman ala Ar-Sis. Kenapa? Karena Allah itu laisa kamitslihi syai'un. Udah beres saja. Pokoknya Allah di atas aras, mana teuing, pokoknya Allah di atas. Atas itu kan berarti menunjukkan tempat. Berarti salah yang makhluk. Tadi kan laisa kamitslihi syai'un. Masa saya bikin seeng, bentuk saya juga seeng. Misalkan nih saya produksi seeng, terus Anda sama saya jauh, jadi rusak akidahnya. Sudahlah kata Allah di atas aras. Allah turunnya pun sudah percaya hadis Rasul. Jangan diotak-atik, jangan pakai akalan. Ada kalau Allah turun sepertiga malam. Itu kan di dunia mana katanya? Timur bisa keramnya berdebat. Kalau turun sepertiga malam ya di Indonesia. Di Indonesia kan jam, misalkan jam 1:30. Nah kalau di tempat lain kan jam 11. Berarti Allah mana ya? Ya jemaah sudah kita percaya Allah turun sepertiga malam ke langit dunia, kemudian membentangkan tangannya, kemudian Allah Subhanahu Wa Taala akan mengijabah orang yang meminta. Makanya Bu, kalau sudah sepertiga malam usahakan bangun. Makanya ada azan awal. Azan awal itu 30 menit sebelum azan subuh. As-salatu khairun minan naum. Anak-anak alhamdulillah di sini kan. Pagi-pagi setengah 30 menit sebelum azan subuh. As-salatu khairun minan naum. Begitu saya datang sarare hukum. Iya baru datang ke rumah, betul as-salatu khairun. Pasti
Asli kesangai juga. Wah, saya belum. Wah, salat tuh kalau belum selesai. Nah di situ bermunajat minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita minta ya Allah, apa sih usaha kita ini dagang kok macet? Oh, apa saja bebas. Minta kesehatan. Karena kalau dagang itu yang pertama sekali diminta maaf ya. Kalau ibu dagang, ibu usaha yang pertama sekali yang harus ibu minta itu sehat dulu. Dagang rindu mah. Dia mah aneh dagang deh. Ya Allah, pengen supaya dagangan kita ramai, padahal mana kering. Salah mental nasihat, banyak doa sedikit pagi sore. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sarfi, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa anta. Maka lanjutkan, Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqri, itu bukannya gitu. Maka kalau mau usaha nasihat lah, tapi kalau kita urus ini, ayo mana terima, minta sehat dulu. Kalau minta sehat, kita bisa usaha. Iya, dibayar rezeki tapi orang kerinjung. Makanya diajarkan dalam doa zikir pagi itu minta dulu sehat, kemudian setelah dapat sehat berlindung kepada Allah dari kekufuran dan kefakiran. Itu tahapannya seperti itu. Jangan dibalik, entahlah kekayaan, tapi lupa kesehatan. Akhirnya kekayaannya karena lantungan geli. Apalagi sekarang mahal-mahal tuh kalau sakit kita berdoa kepada Allah tunggu. Kadang-kadang saya suka jalan sama teman tuh rumah sakit halus. VIP, jadi saya di rumah sakit halus kemarin karena doa kepada Allah jangan masuk rumah sakit. Mau full apa namanya kayak bintang timu cina banyak minum dia. Berdoa kepada Allah agar kita tidak sakit. Itu tadi doa Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sarbi, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa anta, Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqri, la ilaha illa anta. Itu doanya pagi sore. Kemudian kita diajarkan juga doa apa pagi sore? Bismillahirrahmanirrahim. Asmi syai'in fil ardi wa fis sama' wa wasati wal. Saya telepon saya. Semua di tempat dia aman, nggak ada itu namanya corona. Tenang, insya Allah aman. Kenapa? Karena ada doa pagi sore itu. Bismillahirrahmanirrahim. Asmi syai'in fil ardi aman. Alhamdulillah begitu sih. Makanya bu kalau saya ikutan berita lah. Ibu yang nggak ikut berita pasti nggak produktif. Tapi alhamdulillah orang di Sunda maka ini ikutan berita tuh, sampai jalan tol. Nggak ada tuh. Apa nama orang pakai protokol kesehatan? Saya tadi lagi saya masya Allah. Berarti alhamdulillah orang di Sunda tidak ada Arab. Tapi Arab sih mau sementara teman saya yang di Bekasi di Depok lagi pusing semua itu. Ustaz lagi daerah merah, gara-gara dia mikirin sendiri jadi merah, dia lupa doa kepada Allah Subhanahu. Makanya kata apa Imam Syafi'i, tidak ada doa yang lebih jitu untuk menolak yang namanya wabah kecuali berbanyak tasbih subhanallah wa bihamdihi. Sudah selesai subhanallah. Dan sedangkan kita diajarkan zikir pagi sore subhanallah wa bihamdihi berapa kali? Ini sih dari ngomong kayak emang ada Ustaz pagi 100 pagi 100 subhanallah wa bihamdihi. Subhanallah wa bihamdihi. Jangan lupa ini insyaallah kata Imam Syafi'i memperbanyak tasbih akan menolak wabah. Subhanallah wa bihamdihi. Kemudian dilanjutkan lagi ada Imam Syafi'i. Anna syirka muhriqun lil jama'il amali.
Kama qala ta'ala fi suratil An'am, lama addala katsiran minal anbiya'i wa rusulihi qala zalika hudallahi yahdi man yasha min ibadihi walau asyraku la habita anhum ma kanu ya'malun. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala, kata Imam Syafi'i pada sekali di dalam ayat suci Al-Qur'an mengingatkan para anbiya dan rasulnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada mereka, zalika hudallahi yahdi man yasha. Demikianlah petunjuk dari Allah itu Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Nah, ini juga penting. Min ibadihi, dari hamba-hambanya. Kemudian Allah berfirman, walau asyraku, seandainya mereka mempersekutukan Allah, la habitu anhum ma kanu ya'malun. Sungguh akan terputus dari mereka maka ya'malun, apa-apa yang mereka kerjakan. Makanya kata para ulama juga, ini yang pertama sekali yang harus disampaikan kepada umat. Ini ya, nggak salah menghafal Quran, nggak salah melakukan perbuatan baik yang lain, tetapi jaminan keselamatan ini harus kita pegang. Ya kalau kata seperti teman saya tadi bilang seperti itu, kita menghafal dulu 6 tahun, 6 tahun kalau nggak salah katanya, kafis 6 tahun, gitu. Ya nggak salah. Kita harus hafal gitu kalau bisa. Tetapi masalahnya kalau kita hafal kita tidak paham hak Allah, kita mati kemana? Apa ada jaminan? Ada lagi saudara kita kemarin saya debat juga ramai sama dia di luar pintu itu. Dia bilang enggak, ini yang harus kita utamakan dulu ini katanya. Karena dengan ada sistem pemerintahnya begini-begitu nanti gampang. Main gampang gampang kita akan suruh orang begini. Karena apa? Karena ada imam, ada penguasa yang taat. Terus saya bilang, nanti kalau kamu pulang naik motor kan kamu terus kamu ditabrak, mau modal sih ya, kata saya gitu. Terus kira-kira kamu akan masuk surga? Aku nantinya apa? Hak Allah. Tapi kalau kamu tabrak mobil, motor, mati dalam keadaan tidak mempersekutukan Allah, kamu pasti sampai ke sementara kamu nggak paham hak Allah, kamu sibuk urus. Bukan berarti Islam tidak berbicara tentang tatanan sebuah negara, tetapi Islam berbicara tentang fondasi dulu. Ini yang paling pokok, karena kita kejar-kejaran dengan waktu. Kita nggak tahu umur kita kan. Ibu tahu umur ibu bakal berapa lama lagi? Bu, kira-kira berapa lama lagi, Bu? Saya mah yakin kalau hari general check up. Maksudnya general check up. Gula darah oke. Kemudian kolesterol normal. Tekanan darah 120/80. Jantung normal, hati normal, semua normal. Pasti saya bakal lama itu. Tanya orang pas keluar nunggu angkot kenapa mobil mana? Sementara ini si ibu yang ketika general check up jantung bisa masalah, lambung bisa mulai bolong. Ternyata hidup lebih lama daripada yang saya. Karena urusan hidup mati bukan urusan general check up, urusan malaikat maut dan ini penting. Makanya saya katakan kalau kita tidak paham hak-hak Allah Subhanahu wa taala, habis gitu. Karena kita mencari siapa manusia yang terbebas dari dosa, itu sangat sulit. Semua orang pasti datang kepada Allah Subhanahu wa taala itu membawa permasalahan. Karena tidak ada orang yang meninggal dunia dalam keadaan bersih dari dosa. Saya pikir siapa orang yang meninggal dunia dalam bersih dalam keadaan tidak berdosa. Makanya nanti ada yaumul hisab itu ditimbang, ada amal baik, ada amal buruk. Tapi insya Allah begitu kita meninggal dunia, kita pegang hak Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun takdirnya memang buruk, harus masuk ke dalam neraka,
tetapi dia pasti akan dikeluarkan melalui syaraat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka saya ingin sampaikan kepada kita semua bagaimana Luqman menyampaikan kepada anak-anaknya ini pelajaran dari Al-Quran. Ya bunaya la tusyrik billah. Jadi kita pahamkan anak kita, diri kita, cucu-cucu kita agar tidak mempersekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita kemudahan untuk senantiasa di jalan tauhid, di jalan para nabi dan rasul. Karena para nabi dan rasul diperintahkan oleh Allah untuk mengajak semua manusia kembali di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mulai daripada Ibrahim, bapak tauhid, maka Ibrahim dakwahnya sangat keras terhadap bapaknya, terhadap kaumnya. Bertanyaannya juga sangat jelas agar kaumnya, bapaknya kembali meninggalkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Ibrahim diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyampaikan kepada bapaknya, kepada kaumnya agar tidak ada yang disembah kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan adalah manfaatnya. Sekali lagi, amal catatan itu ada 3, yang tidak diampuni, kemudian yang diampuni ataupun terserah Allah bagaimana nanti, dan yang ketiga catatan amal yang berkaitan dengan hal-hal manusia ini pasti tidak akan diberikan ganjaran masing-masing oleh Allah Subhanahu